man tawadda'a mithla wudu'i, siapa yang berwudu seperti wudu'ku, thumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, salat sunat wudu namanya, wa lam yuhaddits fihi ma ahad, dan dalam ketika dia salat sunat wudu dia khusyuk dalam salatnya itu, salat sunat wudu itu, Allahu Akbar, maka Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Ketika berwudu kita itu wudu hakikat namanya. Ketika kita membasuh tangan, ya, membasuh tangan itu dalam Al-Quran itu, yaitu kedua tangannya sampai ke siku. Yang paling bagusnya seperti itu, walaupun ada yang dari siku ke tangan, tapi Nabi SAW tetap mengingatkan kepada kita, menggalakkan kepada kita, ibda'u bima bada Allahu lakum. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Kan ayat mengatakan basuhlah kedua tanganmu sampai ke siku. Maksudnya apa? Kalau kamu berwudu tuh dari tangan lu baru ke siku, bukan dari siku ke tangan. Sebab Nabi akan memulai seperti Allah memulai. Makanya kalau kita berwudu tuh dari tangan tuh dia akan sampai ke siku. Tapi kalau di siku kadang-kadang orang tidak basah di belakang. Hati-hati. Kalau sebesar 500 perak enggak basah di belakang tuh, apa kata Rasulullah SAW? Wailaka, celaka kamu, marahnya. Kalau enggak basah sekarang, Ustaz kadang-kadang sedih. Di rest area orang berwudu kadang-kadang tumitnya atau misalnya buku mata kakinya enggak basah. Mau ditegur, kadang-kadang orang yang dalam perjalanan itu marah. Dia kadang-kadang anaknya juga seperti itu. Masya Allah, padahal Nabi marah. Wailaka, celaka kamu kalau seandainya ada satu anggota wudu kamu yang tidak terkena dengan air, bisa jadi dia akan terkena dengan api neraka. Makanya celaka, neraka wail bagi orang-orang yang tidak membasahi seluruh anggota wudunya. Dan bahkan disunnahkan untuk melebihinya. Maksudnya bukan berlebih dalam pemakaian air, tapi melebihi daripada siku, melebihi siku malah. Itu jauh lebih baik kata Nabi SAW. Bukan melebihi 4 kali basuhan, bukan, tapi melebihi dalam membasuhnya. Makanya kalau berwudu adalah tenang, ya, berwudu seperti ini. Kemudian sehingga betul-betul kiri seperti ini kan, diputar. Jadi kompongkan basah karena ini. Kalau tidak sah wudu. Oke? Dan kemudian ketika kita membasuh tangan itu, ya Allah, jadikan tangan dan tangan yang dermawan, suka memberi. Ya. Suka memberi siapa saja, suka menolong siapa saja. Ketika berwudu, sebab Rasulullah SAW itu orang yang memang dia menggunakan kedua tangannya dalam kehidupannya, dia akan menolong siapa saja. Dan minta maaf, jangan sampai ada niat kalau kita itu ingin diberi terus. Makanya kalau ada seorang yang ingin senantiasa nanti datang ke sana kita dapat lagi. Bukan dia berpikir bagaimana untuk memberi orang lain, tapi dia berpikir bagaimana mendapatkan terus. Kalau dia punya hati yang seperti ini, dia masih miskin, akan miskin seumur hidup. Kan kadang-kadang minta maaf ya, ada yang adiknya miskin, abangnya kaya kan. Sehingga si adik ini kan ada abang saya. Sehingga dia akan ada hati seperti itu, maka berbisnis bagaimanapun apapun yang dia kerjakan sebab dia mengandalkan Jangan kita memiliki hati yang mengemis.
Nabi SAW itu sangat hebatnya dalam mendidik para sahabatnya, sehingga para sahabat itu suka memberi terus. Miskin dia akan memberi. Sebab kata Nabi SAW, ya Aisyah ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Wahai Aisyah, takutlah kamu dengan api neraka walaupun kamu memberikan sedekah dengan satu biji korma. Sehingga para sahabat itu berlomba-lomba, kadang-kadang dia beri korma, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini korma daripada saya, Rasul makanlah ya Rasul. Dia bahkan dia ingin memberi terus. Sekarang nih Masya Allah, bagaimana orang meminta terus, menadah terus. Kadang-kadang sudah kaya pun masih menadah. Karena ada di antara sahabat Nabi yang bersedekah, ya Rasulullah, semalam saya bersedekah dia. Pas itu saya bersedekah semalam ya Rasulullah. Rupanya yang saya sedekah itu adalah seorang pelacur. Kata Nabi SAW, mudah-mudahan ya, sedekah kamu itu menyadarkan dia daripada bermaksiat. Ya, sedikit lagi ya, 1 menit 2 menit. Kemudian besok dia bersedekah, ya Rasulullah, saya bersedekah kepada seorang pencuri tadi ya Rasulullah. Mudah-mudahan sedekah kamu itu akan menyadarkan dia sehingga meninggalkanmu. Tapi yang paling dahsyat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, semalam saya bersedekah, rupanya menerima itu orang kaya. Ini memang keterlaluan banget orang kaya. Masa dia pun mau menerima sedekah juga. Sekarang kan kadang-kadang bantuan BLT segala macam itu kan, nyo tuh Fortuner, ya, dia nyo mobil memakan harta orang miskin itu teramat. Jadi secara hakikatnya seperti itu. Ketika kita membasuh tangan itu, memang kita rasakan ya Allah, kalau bisa tangan ini suka memberi, suka menolong, suka berkhidmat. Kemudian ketika menyapu kepala, sebenarnya Ustaz baca dalam kitab Al-Bum Imam Asy-Syafi'i, sebenarnya menyapu kepala sampai ke belakang sekali, kemudian dibalikkan, kemudian terus ke telinga, sebenarnya itu hadisnya ada. Cuman kata Imam Asy-Syafi'i, kalau menyapu kepala itu paling sedikit memadai membasahi ubun-ubun. Itu maksudnya paling sedikit, tapi orang mempraktekkan yang sedikitnya itu. Padahal hadis tentang menyapu kepala sampai ke belakang, kemudian dibalikkan, kemudian terus ke telinga, dan cara telinga itu memang kita masukkan ke telinga itu, dan kemudian kita putarkan, kemudian yang di belakangnya kita tarik ke atas. Ini basuh telinga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Basuh telinga, nyapu telinga itu seperti itu. Ini belajar dari mana? Hanya sekedar mana ada seperti itu? Dia seharusnya kalau menyapu kepala itu, disapu kepala itu, kemudian dibalikkan rambut itu, kemudian langsung masukkan tangan ke dalam telinga ini, dikorek seperti itu sampai yang lubang telinga yang atas juga, kemudian yang di bawah lipahin, di luar lipahin sampai ke atas. Itu cara yang betul, bukan basuh. Cuman kalau seandainya terkena beberapa rambut atau di ubun-ubun itu memadai, kata Imam Asy-Syafi'i. Tapi orang kita ini lebih baik mengambil yang memadai itu. Seharusnya dia memakai yang banyak itu, yang ketika menyapu kepala itu. Dan memang sebagian pendapat mengatakan menyapu kepala itu boleh daripada air yang ada yang masih ada di tangan, kemudian kita menyapunya, atau mengambil daripada air yang ada, menyapu, kedua-duanya boleh. Tapi lebih utama mengambil air sekali lagi, menyapunya, dan cukup sekali. Menyapu kepala itu cukup sekali. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibnu Affan itu, wa masaha bi ra'sihi, Rasulullah itu dia menyapu kepalanya, tidak ada 3 kali. Tapi kalau membasuh muka, membasuh tangan salasan 3 kali. Tapi ketika menyapu kepala hanya sekali, dan sunnahnya juga langsung dengan telinga. Wudu hakikatnya ketika kita menyapu kepala itu, kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau ada pikiran-pikiranku yang kotor, ya Allah, baik dalam bermaksiat apa saja, ya Allah, tolong keluarkan pikiran-pikiran yang jahat, yang maksiat, ampunkan dosa-dosanya.
Kadang-kadang kan kita berpikir bagaimana kalau saja ada maksiat kan di pemikirnya yang paling banyak bermaksiat, yang merencanakan. Makanya ketika berwudu, ketika menyatu hakikatnya kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kepala ini kadang-kadang banyak berpikiran-pikiran maksiat atau saja rancangan-rancangan yang tidak Kau suka. Ya Allah, tolong ampunkan ya Allah. Kemudian sampai ke telinga, sekilas saja, ya Allah, telinga ini kadang-kadang mendengarkan sesuatu yang Kau haramkan, yang Kau tidak suka. Ya Allah, tolong ampunkan dosa telinga ini ya Allah. Sehingga wudu hakikat ini dia akan mempengaruhi kepada salat kita nanti. Kalau wudu seperti itu, masya Allah, barulah sampai kepada kaki. Coba lihat ya, telinga sampai ke lubang ke dalamnya. Kemudian yang luarnya, begitu, ya. Kemudian yang kaki, ya. Membasuh kaki itu memang sebenarnya kita basuh, kita sela-sela jari-jari itu kita sela-sela, kemudian sampai ke tumit ke mata kakinya harus basah. Kalau nggak basah mata kakinya, maka Nabi akan mengatakan celaka kamu, neraka welwi kamu yang tidak basah mata kakinya. Makanya kalau bisa, bahkan dalam wudu kalau bisa lebihkan sampai ke atas supaya kongkong basah. Itu secara syariat. Sela-sela jari itu ini ya Allah, basuh kakinya. Ya Allah, tolong Dia yang paling banyak berjasa kepada kita kaki ini. Tolong sentuh Dia sedikit. Makanya ketika berwudu kita sentuh Dia. Ada rasa ya Allah, terima kasih ya Allah. Kaki ini yang membawa kita sampai kemana-mana ya Allah. Itu mempunyai banyak rumput dekat rasa boleh. Sebenarnya tidak pernah menyentuh kakinya. Tahu tak kenapa Rasulullah menyunahkan kepada kita untuk menyelah-nyelah kaki jari kaki itu? Sebab refleksikan di situ kan. Makanya Masya Allah, Rasulullah punya mengajarkan itu memang sesuai untuk kesehatan di sela-sela itu. Maksudnya tolong sentuh, kemudian buatkan sedikit supaya apa? Pertama bersih ya. Yang kedua, memang orang kalau refleksi itu dia akan menarik. Sehingga kita kaki ini juga sebab punya penyakit semua banyak kaki. Ini kita sela-sela. Kemudian hakikatnya seperti kita lihat, ya Allah, kalau bisa ya Allah, kaki ini senantiasa melangkah ke tempat-tempat yang Kau ridhoi ya Allah. Supaya dia melangkah kemanapun dia melangkah Kau ridhoi ya Allah. Sehingga itu yang butuh hakikat. Kalau seandainya Allah, kalau pernah kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang Kau murka ya Allah, tolong ampunkan, hapuskan dosanya. Seperti hadis Muslim tadi kan, sehingga dihapuskan dosa kaki itu dengan wudu itu sampai tetesan terakhir air wudu yang ada di kaki kita, sampai terhapus dosa-dosa yang dibuat oleh kaki. Makanya ulama tasawuf mengatakan wudu hakikat itu adalah wudu ketika kita membasuh seperti biasa wudu syariat, tapi di dalam hatinya dia meminta supaya Allah mengampunkan dosa-dosa yang dibuat oleh Allah. Ya, itu yang wudu hakikat namanya. Sebenarnya apa? Sebab Rasulullah itu sebenarnya melaksanakan itu. Makanya kata Nabi, kalau kamu membasuh muka, maka setiap dosa yang dibuat oleh mata, oleh muka kamu itu akan dihapuskan oleh Allah sampai ke titik yang terakhir. Maknanya, cobalah berwudu itu ada dalam hati kita itu ada sedikit hakikatnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wudunya lebih kilat daripada pos kilat. Ya. Tahu enggak wudunya lebih laju daripada pos laju? Kalau pos laju itu kan teng. Kita mau coba pakai dia lagi. Wudunya langsung cepat. Oh, kalau saya Bapak Ibu ingin melihat wudu yang menikmati wudunya, ada satu film di Libya, film Umar Mukhtar, Antonio Quinn itu dia ketika Masya Allah ternyata dia mempelajari wudu itu dengan hakikatnya sekali, sehingga ketika dia membasuh tangan itu atau betul-betul dia seorang ya Allah, kalau Muhammad sana ini adalah hari daripada kehidupanku ya Allah. Kalau ada tangan yang berdosa ya Allah, membasuh tangan itu seolah-olah mengeluarkan
dosanya. Masya Allah, dia lihat berbutuhnya. Ustaz mau melihat film itu menangis terakhir. Dan memang ternyata dia berbutuh. Padahal waktu dia masih Kristen. Ketika dia mempelajari, ketika dia memerankan film itu masih Kristen. Karena dia mempelajari itu semua, dia tertarik dengan Islam, akhirnya masuk Islam. Masya Allah.